Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu al-atammani al-akmalani ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man sara wa salaka nahjahum ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na warfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa 'amala wa faqihna fid din. Allahumma arzuqna al-ikhlas was-sidqa fi aqwalina wa a'malina ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita memuji Allah sebagai bentuk rasa syukur kita kepadanya atas segala kenikmatan yang masih Allah limpahkan kepada kita, terutama nikmat yang masih Allah tanamkan dalam hati kita, yaitu keimanan, yang menjadi sebuah sebab hidupnya jiwa kita di kehidupan dunia ini. Iman yang menjadi kunci keselamatan kita ketika nanti kita bertemu Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla yang membimbing langkah kita pada malam hari ini untuk hadir di majelis ilmu, majelis terbaik yang ada di muka bumi ini. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya majelis ilmu adalah riyadul jannah, adalah taman surga. Dan insyaallah kita di malam hari ini akan melanjutkan kajian kita, ngaji amalan hati. Sebagaimana yang sudah sering kali kita sebutkan bahwasanya amalan hati itu jauh lebih penting daripada amalan zahir. Karena hati dibandingkan dengan anggota tubuh lainnya ibarat pemimpin dengan para pasukannya. Kalau seandainya hati itu baik, maka pasukannya pun akan melakukan hal yang baik. Namun ketika pemimpinnya sudah rusak, maka aturan-aturan yang keluar pun akan rusak dan akan membuat para prajuritnya melakukan hal-hal yang tidak dibenarkan. Oleh karenanya, kajian amalan hati adalah kajian yang tidak boleh kita remehkan, karena dia adalah patokan apakah kita akan selamat ketika kita berdiri di hadapan Allah atau tidak. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, yauma la yanfa'u malun wala banun, pada hari tidak ada lagi gunanya harta, tidak ada lagi gunanya anak cucu, anak keturunan, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang-orang yang datang menemui Allah Subhanahu wa ta'ala membawa hati yang bersih, membawa hati yang selamat. Dan bagaimana cara agar hati itu selamat, bagaimana agar hati itu bersih? Tentu kita harus mengisinya dengan ibadah-ibadah hati yang kita pelajari pada majelis-majelis ini. Di pertemuan malam ini kita berpindah ke amalan hati berikutnya. Setelah kita di pertemuan sebelumnya membahas tentang apa? Tentang wara. Apa itu wara? Sikap anti dosa, Wara adalah sikap yang ketika dia tertanam dalam hati seorang hamba, akan membuat hamba tersebut berusaha untuk meninggalkan dan menjauhi perbuatan-perbuatan yang berpotensi menimbulkan bahaya di akhirat kelak. Dan di malam hari ini insyaallah kita akan masuk ke bab hati yang baru. Pembahasan hati berikutnya yaitu tentang tawakal.
bersandar, bergantung hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah pencipta kita berfirman, laqad khalaqnal insana fi kabad. Sungguh kami telah menciptakan manusia itu dalam kesusah payahan, dalam hidup yang dipenuhi dengan onak duri. Kami menciptakan manusia itu dengan berbagai rintangan dan musibah yang menimpa. Itu sudah menjadi sifat dunia ini. Oleh karenanya ketika kita hidup di dunia, ya, kita tentu menyadari dan kita sendiri sudah merasakan benarnya firman Allah Subhanahu wa taala. Setiap harinya kita menghadapi berbagai macam masalah. Kita berpindah dari satu masalah ke mulut masalah lainnya. Sehingga ketika kita menjalani kehidupan itu seringkali kita merasa berat, ya. Kita merasa letih, mental kita terganggu, ya, kita stres, kita merasakan ketakutan, kekhawatiran dan kegundahan, galau. Apalagi kalau seandainya kita memikirkan hal-hal yang jauh berada di depan kita, memikirkan masa depan yang itu adalah ghaib, hal yang ghaib, hal yang tidak kita ketahui. Sehingga gampang langkah kita ketika berjalan di kehidupan dunia ini. Kita takut untuk melangkah, ya. Apalagi di zaman ini, ya, ketika perekonomian terutama di negara kita terganggu, sehingga banyak orang yang, dan termasuk kita, ya, yang merasa resah dalam kehidupannya, merasa khawatir nanti apa yang akan terjadi, bagaimana nanti saya akan hidup, bagaimana keluarga saya, bagaimana anak-anak dan sebagainya. Oleh karenanya bagaimana cara meredam rasa takut itu dan membuat hati itu tenang dan hilang kekhawatiran yang tak menentu tersebut? Maka satu-satunya kunci adalah menumbuhkan sikap tawakal, yang merupakan ciri khas orang-orang yang beriman. Kenapa kita butuh tawakal? Karena kita adalah makhluk yang lemah. Kita makhluk yang lemah dan itu harus kita akui. Allah Subhanahu wa taala sebagai kreator kita, ya, sebagai pencipta kita, Allah berfirman, wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia itu diciptakan dalam kondisi yang lemah. Manusia itu diciptakan dalam kondisi yang lemah. Kita itu lemah. Dan ini yang sering luput dalam benak kita. Sok kuat. Sehingga ketika Allah timpakan musibah, goyang, hancur. Kenapa? Karena dia lemah. Sesuatu yang lemah ketika didorong sedikit langsung jatuh. Sehingga ketika ada musibah yang menimpa langsung hancur mentalnya. Kenapa? Karena kita lemah. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Maka makhluk yang kodratnya lemah ini, bagaimana agar dia kuat? Dia harus mencari topangan, dia harus mencari sandaran, dia harus mencari kekuatan dari yang lain. Dan tidak ada kekuatan yang lebih kuat, dan tidak ada sandaran yang lebih kuat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallaha qawiyyun aziz. Sesungguhnya Allah maha kuat lagi maha perkasa. Maka disitulah pentingnya tawakal. Maka tawakal itu bukan sebuah kelemahan. Tawakal itu bukan alasan untuk malas. Tapi tawakal itu adalah kekuatan
yang muncul disebabkan keyakinan kita kepada Zat yang maha terbaik dalam mengatur segalanya. Sehingga ketika kita memiliki rasa tawakal, kita berjalan di dunia ini tidak merasa sendirian. Kita merasa bahwasanya setiap langkah kita bersama Zat yang maha kuat. Setiap langkah kita yakin bahwasanya ada pertolongan dari Allah yang di tangannya segala urusan. Biyadihil amr. Manfaat, mudarat, nikmat, musibah, semua berada di tangannya. Kalau seandainya kita sudah kuat dalam tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka apalagi yang kita khawatirkan di dunia ini? Apalagi yang kita khawatirkan di dunia ini? Maka langkah kita di kehidupan dunia ini akan tenang. Akan tenang. Ketika kita melakukan sesuatu, kita tidak merasa khawatir, karena kita yakin segalanya akan baik. Karena kita yakin semuanya telah diatur oleh Zat yang maha baik. Itu tawakal. Oleh karenanya jamaah rahimakumullah, kita akan bahas masalah ini. Di sini beliau membawakan secara panjang lebar masalah tawakal. Akan tapi kita ringkaskan, ya. Karena kalau seandainya kita bahas semuanya, kita butuh waktu 3 bulan untuk menyelesaikannya. Masalah tawakal saja. Beliau di sini memulai pembahasannya dari definisi tawakal. Ya. Apa itu tawakal? Tawakal ketika orang Arab mengucapkan kata tawakal, ya, maka artinya adalah istaslam, pasrah. Ya, pasrah kepada sesuatu itu artinya tawakal. Dari situlah berasal kata wakil. Seorang menjadi wakil kita artinya adalah kita memasrahkan urusan kita kepadanya. Dia sebagai delegatornya, kita delegasikan tugas kita kepadanya. Dia yang bergerak, kita pasrahkan kepadanya. Baik, itu makna secara bahasanya. Adapun secara syariatnya banyak tafsiran daripada ulama, ya. Mereka mengatakan bahwasanya sebagian mengatakan qat'un nadhari ilal asbab atau anil asbab, tidak memandang sebab, tidak bergantung kepada sebab. Ya, sebagian mengatakan tafwidul amri ila Allah, menyerahkan segala urusan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun di sini definisi yang kita pilih, ya, untuk menjadi definisi dari tawakal sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imam Al-Hafidh Ibn Rajab rahimahullahu taala, inti dari tawakal itu adalah kata beliau sidqu i'timadil qalbi 'ala Allah fi istijlabil masalihi wa daf'il madar, yaitu jujurnya kita bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala dalam proses kita mencari kebaikan dan menolak kemudaratan. Jujurnya hati kita bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jujur di sini bisa dimaksudkan keseriusan. Serius dan jujurnya hati kita bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala dalam proses mencari kemaslahatan, mengusahakan kemaslahatan atau kebaikan, dan menolak bahaya dan kemudaratan. Itu tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Tawakal adalah sebuah sikap dalam hati, ya, yang tumbuh dari keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tawakal itu tumbuh dari kenalnya seorang kepada Allah. Orang kalau sudah kenal dengan Allah, maka akan tumbuh rasa tawakal. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam di salah satu doanya mengatakan, Allahumma laka aslamtu, ya Allah, kepadamu aku pasrahkan, wa bika amantu, kepadamu aku beriman, wa alaika tawakkaltu, kepadamu aku bertawakal, wa ilaika anabtu, dan kepadamu aku kembali.
Kemudian beliau di sini membawa pembahasan bahwasanya ada perbedaan antara tawakal dengan santai gitu. Ada perbedaan antara tawakal dengan malas. Orang-orang mengira bahwasanya umat Islam itu malas. Kenapa? Karena dia punya konsep tawakal. Karena kaum muslimin itu, orang Islam itu punya konsep tawakal, sehingga tawakal itu mengajarkan kemalasan. Ya udahlah, kalau seandainya Allah sudah menetapkan rezeki, ya sudah selesai itu. Tidak usah kita berusaha untuk mencarinya. Ya. Padahal kata beliau di sini, faktanya adalah orang yang bertawakal mujtahid. Orang yang bertawakal akan bersungguh-sungguh dalam amalnya. Dia akan maksimal di situ. Dia akan mengoptimalkan usahanya dalam mencari kebaikan. Mujiddun fi tahsilil asbabi wal qiyami bima amarahu Allahu bihi. Berusaha untuk mendapatkan, berusaha untuk melakukan sebab-sebab yang Allah siapkan dalam mencapai tujuannya. Dia berusaha semaksimal mungkin untuk menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga dia capek, letih untuk berusaha mendekatkan dirinya kepada Allah. Makanya Allah Azza wa Jalla mengatakan, fa idza faraghta fansab. Kalau seandainya engkau sudah selesai di satu perbuatan, fansab, letihlah dengan mengerjakan kegiatan lain. Tidak malas. Ya, orang yang tawakal adalah orang yang semangat. Orang yang tawakal adalah orang yang rajin. Karena dia tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala menetapkan jalan ketika kita ingin meraih sesuatu, dan Allah perintahkan kita untuk menempuh jalan itu. Maka orang yang bertawakal dan bersandar kepada Allah, tentu dia yakin bahwasanya jalan yang Allah siapkan ini akan membuat dia sampai ke tujuannya. Maka dia akan melangkah di jalan itu. Tapi kalau seandainya ada orang yang mengaku-ngaku tawakal, yang penting tawakal lah, habis itu dia tidur-tiduran, dia malas-malasan, dia tidak bekerja, dia tidak berusaha, dia tidak berkegiatan, maka ini tawakal kadzib, tawakal yang dusta. Kenapa? Karena dia tahu Allah memberikan sebab dan akibat. Tempuh jalan ini, engkau akan dapatkan apa yang kau inginkan. Lakukan ini. Allah suruh kita bekerja, Allah suruh kita berusaha. Terus dia tidak mau mengikuti apa yang Allah ajarkan, tentu orang ini tidak tawakal. Karena kalau tawakal, dia tentu yakin dengan apa yang Allah perintahkan. Itu beda antara tawakal dan malas. Makanya Nabi SAW ketika mengingatkan umatnya bahwasanya seorang hamba itu lan tamuta, inna nafsa lan tamuta, sesungguhnya jiwa itu tidak akan mati hatta yastawfiyallahu rizqahu, sampai Allah penuhi semua rezekinya. Allah sudah jamin tuh. Tidak mungkin kita mati ada rezeki yang belum Allah berikan. Tidak. Kalau seandainya rezeki itu telah Allah tetapkan dari awal, maka kita tidak akan mati sebelum mendapatkannya. Namun setelah itu Allah katakan, kata Nabi SAW, apakah malas-malas saja? Tidak. Fattaqullah, maka bertakwalah kepada Allah, wa ajmilu fit talab, dan perindahlah cara mencari rezeki itu. Perindahlah cara untuk menerima rezeki itu. Disuruh kerja dengan cara yang mencari, dengan cara mencari yang halal. Gitu. Sehingga tawakal bukan sikap meninggalkan sebab yang Allah sediakan. Tawakal itu bukan berarti kita tidak berusaha. Ya, tidak berusaha. Makanya disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala kesalahan orang yang tawakal, dan ini insyaallah akan beliau bahas panjang nantinya. Orang yang tawakal, kata beliau, itu adalah orang yang menjadikan hatinya tidak bergantung kepada sebab yang dia usahakan. Ya, wa hadza haqiqatut tauhid, dan itu tauhid sebenarnya. Ketika hati itu penuh bergantung hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya kita bergantung kepada sebab, kita mengatakan bahwasanya sebab ini yang bekerja dengan sendirinya itu kesyirikan malah. Akan tetapi kalau seandainya hanya pasrah kepada Allah, kemudian tidak mau
melakukan sebab yang telah Allah sediakan, kata beliau, naqsun fil aql. Ini orang agak kena akalnya tuh. Ya, agak miring ya. Agak miring. Nggak mungkin orang bilang kalau seandainya Allah takdirkan saya kenyang, ya udah pasti saya kenyang walaupun saya tanpa makan tuh. Nah, itu agak miring tuh. Ya, kayak gitu. Ya. Bisa merasa punya anak tanpa ada hubungan yang antara laki-laki dan perempuan. Merasa dirinya Maryam. Tidak, sebab setelah Allah siapkan. Akan tapi ketika kita mengerjakan sebab itu, kita yakin bahwasanya sebab ini tidak akan bekerja lalu melahirkan akibat kalau seandainya Allah tidak izinkan. Sehingga hati itu 100% bergantung hanya kepada Allah. Sedangkan kita mengerjakan sebab itu karena Allah perintahkan kita untuk jalan di situ, untuk mengambil sebab. Itu tawakal. Ya, jadi jangan pernah beralasan dengan tawakal untuk malas. Dan sering kalinya, apalagi di zaman sekarang, kalau zaman dulu itu ada orang yang tawakal juga masalah dunia. Ya, tapi kalau zaman sekarang itu orang tawakal itu hanya dalam masalah akhirat kebanyakan. Ya, kebanyakan itu dalam masalah akhirat. Ya, masalah surga itu tawakal ya, tapi masalah dunia tidak ada tawakalnya. Dalam artian ketika masalah akhirat dia mengatakan ya udah kalau seandainya ditakdirkan surga dia bilang. Tapi kalau masalah dunia dia 100% nyari. Ya, dan ini kebalik. Seorang yang beriman itu ketika dia mencari akhirat dia merasa bahwasanya ini hari terakhir dia cari akhirat. Sedangkan ketika dia mencari dunia dia merasa bahwasanya dia akan hidup selamanya. Dalam artian apa? Besok masih bisa dicari. Dalam masalah akhirat, besok masih bisa taubat. Nah, ini keliru nih. Ya, hari ini tidak usah sholat dulu lah kan, besok masih bisa taubat. Nah, ini keliru. Harus dibalik. Ya, harus dibalik. Kenapa? Karena kalau seandainya kita belum mendapatkan apa yang kita inginkan di dunia ini, belum tercapai target dunia kita, lalu kita mati, itu tidak akan jadi musibah. Ada target dunia, antum punya target ya. Ternyata ketika wisuda meninggal. Habis salaman sama rektor ya. Turun tangga jatuh tuh. Nauzubillah ya, nauzubillah. Ini bukan doa. Ini bukan doa. Ya, turun dari panggung jatuh meninggal. Padahal kemarin udah rencana apa? Kerja di bidang ini, kerja di bidang ini, targetnya kayak gini, akan membahagiakan si ini, akan menikah dengan si ini, akan panjang lah gitu ya. Meninggal di situ, tidak akan jadi bahaya di akhirat. Allah tidak tanya, kenapa dulu di dunia belum capai targetnya? Tidak ditanya sama Allah. Tapi kalau akhirat kita meninggal ditanya sama Allah, kenapa tidak sholat, kenapa tidak menunaikan zakat, kenapa tidak bertauhid, kenapa tidak menyembahku dan sebagainya, ditanya sama Allah. Oleh karenanya apa? Ketika ibadah harusnya kita punya mindset kita akan mati sekarang. Tapi kalau masalah dunia masih bisa besok. Baik. Nah, kemudian beliau di sini membahas tentang apa? Kedudukan tawakal. Seberapa penting tawakal dalam kehidupan seorang manusia? Di sini beliau mengatakan beberapa poin yang berkaitan dengan kedudukan tawakal. Beliau mengatakan yang pertama, tawakal itu syarat iman. Kita nih ngaku-ngaku beriman, tapi kalau belum tawakal sama Allah, itu belum diakui keimanannya. Masih bohong. Ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya qaumi in kuntum amantum billah fa alaihi tawakkalu. Menceritakan perkataan Musa alaihi salam kepada kaumnya, ya qaumi, duhai kaumku, in kuntum amantum billah, kalau seandainya kalian benar-benar beriman kepada Allah, fa alaihi tawakkalu, maka tawakallah hanya kepadanya. Dalam ayat yang lainnya, ya, Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan, menceritakan tentang kaumnya Nabi Musa. Qala rajulani minal ladzina yakhafuna an'ama Allahu 'alaihima. Berkata dua orang yang memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah berikan nikmat kepada dua orang ini dengan keimanan. Dia dua orang ini berkata kepada
Bani Israel, udkhulu alaihimul bab. Masuklah kalian itu ke gerbang kota itu yang sudah dijanjikan kepada kalian. Nah, ini yang mereka bahas-bahas sekarang ya, bahwasanya Palestina itu adalah tanah yang dijanjikan untuk mereka. Saat itu iya. Ya, saat itu iya. Fa idza dakhaltumuhu fa innakum ghalibun. Kalau seandainya kalian masuk ke gerbang itu, kalian akan mengalahkan orang-orang kuat yang ada di dalam itu, karena waktu itu dikuasai oleh orang Jababirah. Mereka takut. Sekarang mereka pengen ngambil tanah yang dijanjikan, kata dia. Dulu disuruh masuk tidak mau. Sekarang nyari-nyari tanah yang dijanjikan. Ini tanah yang dijanjikan untuk kami. Dulu disuruh masuk sama Musa, sampai Musa apa? Marah kepada Bani Israel. Apa kata mereka? Idhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna laqa'idun. Musa, kata dia, pergilah engkau bersama Rabbmu, perang dulu sana berdua. Dia bilang, kan kurang ajar tuh. Bani, tidak ada orang yang lebih kurang ajar daripada orang-orang Yahudi. Tidak ada orang yang lebih kurang ajar daripada orang Yahudi. Ya, maka apa yang mereka lakukan sekarang itu sudah, itu hal yang kecil ketika kita bandingkan ketika mereka hidup zaman Musa. Mereka melihat mukjizat, dibelah lautan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka jalan. Kita sekarang belum lihat itu loh. Di depan matanya, di depan mata mereka, mereka lihat laut terbelah dan mereka bisa selamat, dan tenggelamlah Firaun beserta bala tentaranya. Kayak gitu mukjizat yang mereka lihat. Dan dia lihat Musa, mukjizat Musa. Mereka sampai apa? Diterbangkan bukit Tursina di atas kepala mereka untuk ambil syahadah tuh. Baiat tuh. Bayang gunung di atas kepala. Kita kalau seandainya Allah angkat gunung di atas Gunung Merapi, di atas rakyat Jogja, itu semua masuk Islam insyaallah. Semua masuk Islam insyaallah. Bani Israel sudah melihat itu gitu. Tetap ketika Musa suruh masuk ke kaum itu, kita perang bareng insyaallah, Allah akan bantu. Kenapa? Karena itu Allah sudah suruh. Kalau Allah sudah suruh berarti Allah akan bantu kan. Dia bilang, Musa, kita duduk aja lah di sini. Kau pergilah sama Tuhan Musa, nak perang aja berdua dulu. Nanti kau udah menang panggil kami, dia bilang. Sekurang ajar itu dia. Suara kita mau didengar, Musa depan dia nggak dia dengar. Dan dia bilang, pergi engkau dengan Tuhanmu, dia bilang, dengan Tuhanmu. Bukan dirimu sama Harun pergi berdua, enggak, dengan Tuhanmu pergi sana perang dulu berdua, dia bilang. Sampai Allah hukum Bani Israel tersesat, tidak pernah bisa ketemu negeri Al-Ardul Muqaddasah, tanah suci itu. Ya, selama 40 hari mereka tersesat. Bingung, yatihuna fil ard. Bingung dia. Sampai Musa meninggal di situ, mereka belum masuk ke Palestina. Sampai digantikan oleh Yusha' bin Nun alaihi salam. Baik, kita tidak bahas itu. Cuma tertarik ya ketika bahas-bahas. Memang orang Yahudi seperti itu. Apa kata orang ini kepada kaumnya? Wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Dan kepada Allah lah kalian hendaknya tawakal jika kalian beriman. Kalau seandainya kita punya iman kepada Allah, kita akan tawakal. Sehingga kita, Nabi bilang antum ya, kita semua. Kita merasakan bahwasannya ternyata iman kita benar-benar tidak tinggi gitu. Iman kita benar-benar masih di tahap yang mengkhawatirkan. Apa buktinya? Buktinya adalah ketika kita membahas tentang sesuatu yang ada di masa depan, hati kita tidak tenang. Tawakal kita belum ada kepada Allah Subhanahu wa taala, padahal tawakal itu adalah bukti iman. Kalau kita beriman, kita tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian kedudukan tawakal berikutnya, beliau menjelaskan di sini ya, bahwasanya tawakal itu adalah nisful iman.
Dan Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala beliau mengatakan bahwasannya tujuan kita diciptakan oleh Allah kita tahu bersama, yaitu untuk apa? Beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidaklah bisa kita beribadah kepada Allah Azza wa Jalla kecuali dengan minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya disitulah rahasia dari firman Allah Subhanahu wa taala yang selalu kita ulang-ulang dalam salat kita, yaitu apa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Udah, ini tujuan hidup kita udah. Kenapa disuruh ulang-ulang oleh Allah Azza wa Jalla? Bahkan menjadi syarat sah salat. Karena agar kita sadar untuk ini kita hidup. Iyyaka na'bud. Kita adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan wasilah terbesar kita agar kita bisa ibadah kepada Allah ada pada firman Allah, wa iyyaka nasta'in. Kita menyadari bahwasanya kita tidak bisa beribadah kepada Allah Azza wa Jalla kecuali karena pertolongan Allah. Oleh karena itu, ya Allah, kami minta tolong kepadamu, mudahkan kami untuk ibadah. Dan di sini membuat kita sadar bahwasanya tawakal itu tidak hanya dalam permasalahan-permasalahan dunia saja. Karena sebagian orang tawakal itu pembahasannya hanya ketika mencari rezeki. Tawakal itu hanya ketika kita mendapati kesusahan dalam permasalahan dunia. Ketika kita sulit cari kerja dan sebagainya, baru di situ masuk pembahasan tawakal. Kita lupa dalam ibadah kita kepada Allah, kita juga butuh tawakal. Kita butuh tawakal. Kita butuh bersandar kepada Allah dalam masalah ibadah kita. Kita seolah merasa bahwasanya ibadah itu adalah masalah yang ringan. Enggak. Apalagi di zaman sekarang kita melihat betapa besarnya gelombang fitnah. Betapa besarnya gelombang fitnah. Orang yang kemarinnya dia mengenal Islam dengan baik, dia datang ke kajian, bisa jadi besoknya ketika dia tinggalkan kajian udah berubah 180 derajat. Itu banyak sekali. Bahkan Nabi SAW mengingatkan kita, badiru al-fitana, ya, bil a'mal. Badiru bil a'malil fitan. Segeralah kalian beramal, dulukan beramal sebelum fitnah datang. Dahulu itu fitnah itu. Biasakan kita beramal dari sekarang sebelum fitnah datang menimpa, ujian datang. Yang mana kalau seandainya seseorang terkena fitnah itu dalam keadaan dia tidak terbiasa beramal, ketika fitnah datang menimpa dia dalam keadaan dia tidak rajin hadiri majelis ilmu, dalam keadaan dia tidak rajin membaca Quran, dalam keadaan dia tidak menjaga ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, kalian akan melihat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sorenya dia beriman, besok paginya dia kafir. Lepas imannya. Atau paginya dia beriman, sore dia sudah pindah agama. Kenapa? Karena dia mudah untuk menjual dunianya, dia menjual akhiratnya untuk dapatkan dunia yang receh. Kayak gitu. Kenapa? Tidak terbiasa. Agama bukan hal yang penting dalam kehidupan. Maka Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala membuat satu kitab khusus untuk membahas iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in dalam kitabnya Madarijus Salikin. Beliau panjang lebar membahas tentang kedudukan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in dalam kehidupan kita. Dan layak untuk kita baca tuh. Sehingga ketika sholat tuh, ketika baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu kerasa. Ya. Bahwasanya kita beribadah kepada Allah, dan kita dalam ibadah kita kepada Allah kita tidak merasa kita kuat dan hebat, enggak. Tapi kita makhluk yang lemah dan tidak mungkin kita bisa mendekat, beribadah, melakukan amal soleh dalam rangka mencari ridha Allah kalau seandainya Allah tidak bantu kita. Muncul tawakal di situ. Ya Allah, tawakal kepadamu. Bergantung hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kekuatan saya ini ya Allah. Kekuatan hanya berasal darimu. Saya tidak akan bisa sholat tanpa izinmu. Saya tidak akan bisa melakukan ibadah ini dan itu tanpa izin. Tapi ya, sehingga sepenting itu tawakal dalam kehidupan kita. Kemudian pentingnya tawakal juga, lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan nabinya sallallahu alaihi wasallam untuk bertawakal. Kalau nabi saja diperintahkan untuk bertawakal, apalagi kita nih. Ya.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fatawakkal 'ala Allah innaka 'alal haqqil mubin." Bertawakkallah kepada Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya kamu benar-benar di atas kebenaran yang nyata, yang sangat jelas dan terang benderang. Dan firman ini teman-teman sekalian hendak layak kita renungi. Ya. Banyak orang-orang sekarang menyebarkan syubhat-syubhat yang membuat kita ragu dengan agama kita. Kalau sana kita nonton banyak video-video di YouTube, YouTuber, mereka tuh banyak nggak percaya sama Tuhan. Orang-orang yang beragama Islam cuma gara-gara dia lahir di keluarga Islam saja, tapi dia banyak hal yang dia tidak percayai kalau seandainya belum dibuktikan secara sains, sehingga dia membuat ragu akan kebenaran Islam. Makanya seperti ini, ingat firman Allah Subhanahu wa taala, "Fatawakkal 'ala Allah." Bertawakkallah kepada Allah Subhanahu wa taala, innaka 'alal haqqil mubin. Sesungguhnya engkau berada di atas kebenaran yang nyata. Jangan ragu. Ya. Allah juga mengatakan, "Wala tuti'il kafirina wal munafiqina wada'adzahum." Ketika kita menjalankan agama kita, banyak orang yang tidak suka. Banyak orang yang tidak suka, banyak orang yang mencemooh dan meremehkan. Orang yang pakai cadar dikatakan ninja. Orang yang jenggotnya dipanjangkan demi meniru Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, kemudian diolok-olok gitu. Ya. Jangan khawatir dengan ucapan-ucapan seperti itu. Kita sholat dibilang soalim, kayak udah mau masuk surga aja dibilang. Ya. Kita melakukan amal soleh diketawai. Kita mengaji, ngapain ngaji? Dia bilang, ngapain ke masjid? Ngapain pakaian-pakaian seperti ini? Gaul lah dan sebagainya. Kata-kata yang seperti ini jangan mengganggu kita dan membuat kita menaati keinginan mereka. Karena ingat, di akhirat kita itu masing-masing. Kita di akhirat itu masing-masing. Mereka tidak akan bertanggung jawab atas apa yang kita lakukan. Maka Allah katakan, "Wala tuti'il kafirina wal munafiqin." Jangan gara-gara gangguan yang mereka timbulkan oleh orang-orang kafir dan orang-orang munafik membuat kita menaati dan mengikuti perkataan mereka. Lalu kita meninggalkan Allah Subhanahu wa taala. Wada'adzahum, biarkan mereka mengganggu. Wa tawakkal 'ala Allah, yakin sama Allah. Tawakal sama Allah, bersandar kepada Allah. Enggak usah takut, enggak usah gimana ya sih tadi omong-omongnya, kenapa? Kenapa? Kita tidak dibilang gila kan? Nabi dulu dibilang gila. Kalau seandainya Nabi gara-gara dibilang gila dulu Nabi berhenti dakwah, tidak kita rasakan indahnya Islam sekarang ini. Gitu. Bertahan, tawakal sama Allah Subhanahu wa taala. Wa kafa billahi wakila. Cukuplah Allah jadi wakil kita. Cukuplah Allah yang akan nolong kita. Cukuplah Allah yang akan mencukupi kita. Tuh. Ngapain takut? Santai. Tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Berapa menit lagi? Isya berapa menit lagi? Udah Isya? Kok nggak bunyi? 3 detik lagi. Baik. Kita masuk ke sini dulu sebentar. Di sini beliau menjelaskan kenapa penting tawakal. Kenapa penting tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala? Beliau membawakan kisah Abu Qudamah Ar-Ramli. Ada seseorang dulu membaca firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut." Tawakallah kepada Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha hidup, tidak pernah mati. Wasabbih bihamdih wa kafa bihi bidzunubi ibadihi khabira. Ya, dan puji dan sucikan Allah dan puji Dia, dan cukuplah Allah Subhanahu wa taala mengetahui dosa-dosa hamba. Ya, kita tidak perlu mengkhawatirkan pandangan orang lain. Cukuplah bagi kita tahu bahwasanya Allah tahu akan dosa-dosa kita.
Fa'aqbala alayya Sulaiman al-Khawwas. Kata Abu Qudamah ar-Ramli, ketika mereka berdua mendengarkan ayat ini, ketika mendengar seorang baca ayat itu, kata Abu Qudamah ar-Ramli, Sulaiman al-Khawwas menemuiku lalu mengatakan, ya Aba Qudamah, ma yanbaghi li 'abdin ba'da hadhil ayah ayalja ila ahadin ghairillahi fi amrih. Wahai Abu Qudamah, tidak layak, tidak sepatutnya bagi seorang hamba setelah dia dengar ayat ini, bertawakallah kepada Allah yang tidak pernah mati, yang maha hidup, tidak pernah mati. Ayalja ila ahadin ghairillahi fi amrih, untuk masih bergantung kepada orang lain selain Allah Subhanahu wa taala. Coba perhatikan katanya. Bagaimana Allah berfirman, wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Bagaimana Allah menjelaskan kepada kita, bergantunglah kepada Allah yang tidak pernah mati. Kenapa kita harus bergantung kepada Allah? Karena Allah maha hidup dan Allah tidak pernah mati. Fa'alamaka annahu la yamut. Allah ngasih tahu kita, Allah memberitahumu bahwasanya Allah tidak pernah mati. Wa anna jami'a khalqihi yamutun. Kenapa Allah mengatakan kepada kita tawakal hanya kepada Allah, jangan kepada manusia? Kenapa? Karena manusia mati. Coba bayangkan kalau seandainya kita bersandar, kita merasa tenang kehidupan kita. Kenapa? Karena kita dekat sama orang kaya, orang yang punya jabatan, punya tahta, kita dekat sama dia. Wow, semuanya bisa diurus dengan baik oleh orang ini. Lalu kita merasa tenang dan nyaman. Lalu kita tawakal sama orang ini, kita tidak pedulikan Allah. Berapa lama orang itu hidup? Kalau dia mati, hancur kita. Ya, kita menjilat sana, menjilat sini. Ya, apa kata dia benar? Apa kata orang ini benar? Dosa pun benar. Kenapa? Karena ada keuntungan bagi orang ini. Kita tawakal sama dia. Kalau dia mati gimana? Habis hidup kita. Karena kita menggantungkan hidup kita kepada sesuatu yang akan hilang. Kalau dia bangkrut, habis dia. Tsumma amaraka bi ibadatihi. Kemudian dia memerintahkanmu untuk menyembahnya dengan mengucapkan wasabbih bihamdih. Makanya pujilah Allah dan sucikan Allah. Karena dialah yang maha hidup dan pernah mati. Jangan merendahkan diri, menghinakan diri di hadapan manusia, dia bakal mati. Ya. Tsumma akhbaraka bi annahu khabirun basir. Kemudian dia memberitahumu bahwasanya dia maha mengetahui dan maha melihat apa yang kalian kerjakan. Kemudian Sulaiman al-Khawwas mengatakan, wallahi ya Aba Qudamah, demi Allah wahai Abu Qudamah, law amala 'abdun Allah bi husni tawakkuli wa sidqin niyyati lahu bi ta'atih. Kalau demi Allah, kata dia, kalau seandainya ada seorang hamba yang mana dia bermuamalah, berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa taala dengan tawakal yang baik dan kejujuran niatnya dalam ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala, bagus tawakalnya, dia bersandar 100% kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian bagus niatnya ketika dia menaati Allah, lahtajat ilaihi al-umara faman dunahum. Allah akan buat para pemimpin dan orang-orang di bawahnya untuk butuh kepada orang ini. Kenapa? Karena dia tidak peduli lagi dengan dunia. Dia hanya bergantung kepada Allah dan dia tidak peduli dengan sesuatu yang menentang Allah Subhanahu wa taala. Orang kayak gini itu tidak bisa dikendalikan. Orang yang kayak gini tidak bisa dikontrol oleh dunia. Ya, pemimpin, penguasa yang zalim akan khawatir dengan orang ini. Dia, para pemimpin yang akan butuh kepada orang ini. Kenapa? Karena orang ini tidak butuh kepada mereka. Beda sama orang yang butuh kepada manusia, mudah dikendalikan. Antum harus kayak gini, antum harus kayak gini. Kenapa? Karena dia bergantung kepada orang ini, apapun yang dikatakan dia akan ikuti. Beda sama orang yang tidak bisa dikendalikan. Orang yang tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa kaifa yakunu hadza muhtajan wa mau'iluhu wa malja'uhu ilal ghaniyil hamid. Bagaimana orang yang sudah tawakalnya penuh ini bisa merasa butuh kepada makhluk, sedangkan tempat bersandarnya, tempat dia kembalikan segala urusannya adalah zat yang maha kaya. Apalagi yang dia khawatirkan? Dia bersandar kepada zat yang raja di raja.
Semua raja di bawahnya. Apalagi yang dia khawatir? Ketika raja datang minta dia melakukan sesuatu, raja yang zalim, penguasa yang zalim minta dia melakukan sesuatu, enggak. Kenapa? Karena dia bergantung kepada rajanya raja ini gitu. Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka itulah pentingnya tawakal. Ya, tawakal itu akan melahirkan ketenangan dalam diri kita. Tawakal itu akan membuat kita tidak merasa butuh kepada manusia. Bukan dalam arti kita tidak butuh manusia ya. Tentu kita butuh manusia dalam kehidupan dunia kita gitu. Tidak mungkin kita nyangkul sendiri, nanam padi sendiri ya. Terus bersihkan padinya, ambil berasnya, masak sendiri, kita tanam juga sayurnya, kita juga yang nggak mungkin, kita manusia yang lemah. Namun arti di sini adalah ketika hati kita tidak bergantung kepada manusia, dia tidak peduli. Subhanallah, orang yang seperti ini hidupnya itu kita pastikan dia tenang. Ya, kita mungkin belum sampai ke derajat itu, tapi kita membayangkan orang yang hidup seperti ini, subhanallah, itu orang terkaya di dunia. Orang terkaya di dunia. Kenapa? Karena hatinya tidak pernah menghambakan diri kepada satupun makhluk Allah Subhanahu wa taala. Walaupun mungkin dalam kehidupan dunianya kita melihat dia bukanlah orang yang kaya. Dia bukanlah orang yang punya jabatan. Tapi dia tidak bisa dikendalikan oleh para penguasa. Dia tidak bisa dikendalikan oleh harta dunia. Ya. Maka inilah tawakal. Tawakal adalah kunci ketenangan dalam kehidupan kita. Orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia punya pegangan dalam menjalani masa depannya. Dia tidak akan khawatir dengan masa depan. Walaupun manusia mengatakan akan terjadi begini, akan terjadi seperti itu, akan terjadi seperti ini, akan terjadi seperti itu, di tahun sekian akan terjadi seperti ini, di tahun sekian akan terjadi seperti ini, enggak. Dia merasa tenang dia. Apapun yang akan terjadi di masa depan, dia akan meyakini bahwasanya itu kebaikan yang Allah datangkan. Dia hanya melakukan apa yang bisa dia lakukan, dia maksimal dengan apa yang dia lakukan, yang penting dia beramal sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Kemudian sisanya dia serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia gantungkan harapannya kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, mungkin ini yang bisa kita bahas insyaallah. Di pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang hubungan antara tawakal dan ngambil sebab. Ya. Apakah tawakal, tadi kita sempat singgung, tapi besok akan kita lebih bahas panjang lagi ya. Bagaimana tawakal, apa kesalahan-kesalahan dalam tawakal ya. Ada orang tawakal tanpa kerja, ada orang yang fokus kerja tapi dia tidak bergantung sama sekali kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Jazakumullah khairan. Ada pertanyaan atau tidak? Ada. Baik. Azan dulu. Fadhal. Bismillah. Izin pertanyaan Ustaz. Bagaimana cara kita tenang terhadap masalah-masalah, rintangan-rintangan dan ujian-ujian yang dihadapi agar ketiga hal tersebut bisa dijalankan dengan baik? Baik. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'd. Kita sudah jelaskan bahwasanya kehidupan dunia ini tidak mungkin lepas dari rintangan dan masalah. Karena memang dunia ini ruang ujian. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita di dunia ini memang untuk menjalankan ujian. Maka tidak mungkin bisa kita lepas dari ujian itu. Baik ujiannya berupa kenikmatan ataupun ujiannya berupa kepedihan atau sesuatu yang tidak menyenangkan. Karena kita hidup itu ya untuk mencapai tujuan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika diberikan kenikmatan, kita sedang diuji. Apakah nikmat tersebut membuat kita terhalang dari ibadah kepada Allah atau malah membuat kita bersyukur? Di suatu harinya mungkin saja kita diuji dengan kepedihan, dengan diuji dengan kesedihan, diuji dengan musibah. Apakah ketika kita ditimpa musibah kita masih tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala atau membuat kita berhenti dari ibadah kepada Allah? Semua ujian. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ajaban li amril mu'min. Ya. Orang mukmin itu sungguh luar biasa dia. Ya, kondisi seorang mukmin itu sangat menakjubkan. Kenapa menakjubkan? Karena semua kondisinya akan mendatangkan kebaikan untuk dirinya.
In asabathu sarra syakar, kalau seandainya dia sedang mendapatkan kenikmatan dia bersyukur. Fakana khairan lah, maka itu menjadi kebaikan untuk dirinya. Wa in asabathu dharra, akan tapi ketika dia ditimpa musibah, dia memilih untuk bersabar. Fakana khairan lah, dan itu pun menjadi kebaikan untuknya. Jadi semua kondisi malah menambah pahalanya. Wala yakunu dzalika illa lil mu'min, dan itu tidak akan pernah terjadi kecuali bagi orang yang beriman. Ya, kecuali bagi orang yang beriman. Oleh karenanya ini menjadi jawaban untuk kita dalam menghadapi musibah-musibah yang ada. Bagaimana cara kita menghadapinya? Maka ingat bahwasanya dunia ini ruang ujian. Target kita di dunia ini adalah menjadi hamba Allah yang baik. Kita ada di dunia ini, kita harus sadari bahwasanya tujuan kita adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika datang ujian yang melanda, ya bersabar. Bersabar, dan kita harus hadapi itu. Kita harus tahan itu dengan tetap berusaha mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, ya, dalam ujian tersebut. Itu yang harus kita sadari. Mindset itu harus dibentuk. Karena itu awal dari keberhasilan dalam menjalankan ujian. Ya, jangan dianggap bahwasanya musibah itu adalah keburukan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk orang yang beriman. Ini ujian. Atau mungkin teguran. Intinya adalah baik itu ujian ataupun teguran, ketika kita ditimpa musibah, kita dituntut untuk bersabar dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu akan menjadi kebaikan. Dan setelah kita berhasil melewati ujian itu, ya, maka matahari akan terbit setelah gelapnya malam. Allah mengatakan inna ma'al usri yusra wa inna ma'al usri yusra. Para ulama mengatakan dua ayat ini menjelaskan bahwasanya satu kesulitan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala akan memunculkan dua kemudahan. Ya, dua kemudahan untuk satu kesulitan. Kalau seandainya kita bisa bersabar di situ, insya Allah akan terbit matahari itu. Kalau seandainya kita menghadapi sebuah kesulitan, akan datang waktu pertolongan Allah datang. Tapi ingat, sabar. Inna nasra ma'as sabri, kata Nabi SAW, sesungguhnya pertolongan Allah akan turun ketika kesabaran itu ada. Ingat, Nabi SAW dulunya di Mekah diusir dibenci oleh kaumnya, diusir dari Mekah. Ya, dan beliau butuh waktu, ya, dari awal dakwah beliau sampai beliau menaklukkan kota Mekah. Beliau melihat manusia berbondong-bondong masuk Islam, orang-orang yang dulu menghinanya, mengolok-oloknya, tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala dan rela masuk Islam. Beliau bersabar selama berapa tahun? Dari awal dakwah beliau sampai penaklukan kota Mekah berapa tahun? Fatu Makkah kapan? Tahun berapa Hijri ya? 6? Yakin 6? 648. Tahun 8 Hijri ya? Nabi di Mekah berapa tahun? 13 tahun. Nabi di Mekah 13 tahun. Di Madinah 8 tahun. Sampai beliau bisa kembali ke Mekah dan melihat orang-orang Mekah masuk Islam. 21 tahun beliau bersabar. 21 tahun beliau bersabar. Kita tidak selama itu. Ujian kita tidak seberat itu. 21 tahun Nabi SAW bersabar untuk menantikan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala, sampai Allah turunkan firman-Nya, idza jaa nasrullahi wal fath. Itu 21 tahun. Karena itu ujiannya harus kita lewati. Kemudian yang terpenting, bagaimana agar kita bisa sabar? Doa kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ingat, hidup kita di dunia itu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita tidak akan bisa sampai ke tujuan ibadah itu ketika rintangan menghadang, ya, kecuali kalau seandainya kita mendapatkan pertolongan Allah. Maka minta tolong kepada Allah Azza wa Jalla. Iyyaka nasta'in. Minta tolong hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, cari lingkungan yang menguatkan. Jangan cari lingkungan yang melemahkan. Ya. Karena as-sahibu sahib, sahabat itu narik. Nabi SAW saja butuh para sahabatnya yang menguatkan beliau, yang membela beliau dan menolong beliau alaihi salatu wassalam, apalagi kita. Ya.
Kalau seandainya sudahlah kita ditimpa musibah ya, datang keinginan untuk malas ngaji, susah untuk bersabar, teman pula sama orang-orang yang pekerjaannya haram. Terus dia bilang, udahlah, dia bilang, kita tahu bahwa riba itu haram. Tapi yang namanya dunia ya, kehidupan itu perlu dilanjutkan. Ya kasihan anak istri, dia bilang, udahlah, yang penting coba dulu, kerja dulu. Ya, teman sama maling, diajak pula kita maling. Ya, kenapa? Karena dalam keadaan yang lemah seperti itu kita akan mudah dibawa ke sana dan dibawa ke sini. Maka cari teman-teman yang menguatkan kita, teman-teman yang saling tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Wallahu taala alam. Ini yang bisa kita bahas, selesai ya. Jazakumullah khairan. Semoga Allah tumbuhkan rasa tawakal yang kuat dalam hati kita dan semoga Allah tolong. Ya Allah berikan pertolongan kepada kita dalam menjalankan ujian-ujian dunia. Allah berikan kesabaran ya bagi setiap kita yang sedang menjalankan musibah dan hal-hal yang memberatkan, dan semoga Allah berikan hidayah kita untuk bersyukur ketika kita diberikan kenikmatan. Barakallahu fikum. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.